Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Griselia Imelda Sutrisno dari Ilmu Komunikasi A angkatan 2021, dan nomor induk mahasiswa saya 211-055-40004. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu etika komunikasi massa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari etika, etiket, dan juga pengertian dari moral. Yang pertama, pengertian etika. Etika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti karakter, watak, ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang dan kelompok tertentu. Sebagai subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu ataupun kelompok tentang menilai apakah suatu tindakan itu baik atau tindakan itu dinilai secara buruk. Kemudian menurut Martin tahun 1993, seperti bisa dibaca sendiri di atas, etika didefinisikan the discipline which can action as the performation of reference for our control system, yang artinya disiplin yang bertindak sebagai acuan ataupun indeks capaian untuk sistem kendali kita dalam menilai suatu hal. Jadi menurut Martin ini, itu sebagai acuan atau indeks kita menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik ataupun tindakan itu buruk. Kemudian menurut KBBI sendiri, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, hak ataupun kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai yang benar ataupun yang salah, atau yang baik dengan yang buruk. Yang kedua adalah pengertian dari etiket. Berbicara tentang etiket, etika sendiri adalah suatu sopan santun atau tata krama yang dilakukan itu biasanya relatif ataupun tergantung dengan kondisi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu, atau biasa disebut dengan nilai-nilai atau norma-norma yang harus dimiliki oleh setiap manusia atau setiap individu. Kemudian yang ketiga adalah pengertian dari moral. Seperti yang kita tahu sendiri, kita sering mendengar kata moral. Apa itu moral? Moral itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin mors, atau berasal dari dasarnya dari kata mos, yang berarti adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat tertentu dan diturunkan dari nenek moyangnya. Nah, contoh-contoh dari etika. Kita sering mendengar etika dalam masyarakat. Jadi etika itu adalah penilaian kita terhadap tindakan orang lain. Kalau kita menilai tindakan itu baik atau buruk, itu disebut etika. Kalau etiket itu adalah sikap, sopan santun, ataupun tata krama yang ada di dalam suatu masyarakat. Kemudian untuk moral sendiri, itu adalah sesuatu yang ada pada masyarakat, adat kebiasaan yang ada pada masyarakat. Kemudian apa perbedaan etika, kemudian etiket dan moral? Yang pertama adalah perbedaan etika, etiket dan moral adalah ketiganya adalah sesuatu yang sama, tetapi etika ini mengajarkan tentang bagaimana pandangan kita terhadap tindakan baik ataupun yang salah. Tetapi etiket itu adalah cara kita bersopan santun atau bertata krama, ataupun orang lain caranya bersopan santun, bertata krama kepada kita, itu disebut etiket. Kemudian untuk moral sendiri, itu yang ada pada masyarakat. Itu adalah sesuatu yang diturunkan, seperti adat istiadat, sopan santun, itu adalah sesuatu yang diturunkan, unggah-ungguh. Kalau dalam Jawa itu sesuatu yang diturunkan.
Kemudian manfaat mempelajari etika. Yang pertama adalah menjaga otonomi setiap individu. Setiap individu memiliki yang namanya otonomi. Seperti yang kita tahu, otonomi adalah hak atau batasan tersendiri dari suatu masyarakat ataupun seseorang. Nah, dalam menjaga otonomi, kita memiliki hak dalam diri kita yang bisa kita jaga. Dengan cara seperti itu, dengan pelajari etika, kita tahu otonomi apa saja yang bisa kita terapkan ke dalam diri kita dan otonomi orang lain yang tidak bisa kita langgar. Kemudian selanjutnya adalah menjaga tindakan agar tidak melakukan suatu pelanggaran yang merugikan orang lain. Nah, setiap kita bertindak, tentunya dengan cara kita beretika, kita tidak akan merugikan orang lain, dan orang lain pun jika beretika juga tidak akan merugikan diri kita. Kemudian menjaga privasi. Setiap kita dan orang lain memiliki sebuah privasi. Kenapa etika dapat menjaga privasi seseorang? Karena etika sendiri membuat kita mengetahui batasan-batasan yang harus kita lakukan terhadap orang lain, dan membuat kita mengetahui batasan apa yang dalam diri kita. Itulah mengapa etika dapat, saat kita pelajari, dapat membuat kita menjaga privasi kita. Kemudian selanjutnya mengatur manusia untuk bersikap adil dan bijaksana. Adil artinya bukan berarti kita bersikap sama pada seseorang, tapi kita bersikap dengan sebenar-benarnya sesuai dengan porsi masing-masing. Bijaksana artinya dalam kita menyikapi sesuatu terhadap orang lain, kita bisa menjadi seseorang yang tahu harus bersikap di mana kita ditempatkan, kita tahu bersikapnya itu seperti apa. Kemudian kita mengetahui apa tindakannya dapat diterima dan mengarahkan pola pikir kita dalam bertindak. Nah, ini yang paling penting dalam etika. Dalam etika kita diajari untuk mengarahkan pola pikir kita dalam bertindak. Saat kita sudah mempelajari etika, kita kan tahu apa yang benar dan buruk. Dengan cara itulah kita menjadi seseorang yang tahu menempatkan diri dan posisi kita di tengah masyarakat yang luas. Dan dengan cara seperti itu, kita akan menghasilkan suatu tindakan yang benar, dan kita akan memberikan informasi yang benar kepada setiap masyarakat. Kemudian etika komunikasi massa. Etika komunikasi massa sendiri, seperti kita tahu tadi, etika itu adalah sesuatu karakter, watak atau kebiasaan yang dimiliki, atau tindakan atau pemikiran kita, di mana kita berpikir suatu tindakan itu baik ataupun buruk. Kemudian untuk komunikasi massa sendiri adalah suatu organisasi ataupun badan yang memiliki suatu aturan tertentu, dan mereka memiliki peran untuk menginformasikan suatu informasi kepada halayak luas masyarakat yang bersifat umum dan heterogen. Jadi etika komunikasi massa sendiri adalah suatu tindakan yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkecimpung dalam komunikasi massa tersebut, dalam memuat informasi, dalam menyajikan, dalam menyebarkan dan mencari informasi. Tentunya ada etika yang ada dalam komunikasi massa. Kemudian manfaat mempelajari etika komunikasi massa itu sangat banyak. Kemudian ada unsur-unsur etika dari komunikasi massa. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena saat menyebarkan informasi, seorang informan, seorang yang menyebarkan informasi harus menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Harus tahu sumbernya dari mana, harus tahu itu dari siapa, kemudian waktu kapan, terjadi karena apa, harus ada di mana, kapan, siapa, kemudian waktunya jam berapa. Jadi harus benar-benar bertanggung jawab. Informasi yang dia berikan harus benar-benar dipertanggungjawabkan karena akan disebarkan pada masyarakat luas. Kemudian berhati-hati karena dalam menyampaikan informasi
harus berhati-hati karena semua orang mendengarkan informasi tersebut. Kemudian etis. Etis itu bersifat memiliki etika. Saat kita memberikan informasi, kita harus memberikan etika yang baik terhadap orang lain. Kenapa seperti itu? Karena saat kita memberikan informasi dengan etika yang baik, kita akan lebih dihargai dan lebih diperhatikan oleh orang yang mendengar informasi kita. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan pers atau bersifat umum. Bebas bukan berarti seenaknya sendiri. Kebebasan pers berarti seorang di dalam pers harus menjaga batasan-batasan tertentu atau etika-etika yang sudah dimiliki, tetapi dia bebas untuk berpendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang apa yang dia tahu, dan tentunya harus disaring dulu informasinya, tidak bisa langsung diberikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari etika komunikasi. Yang pertama adalah cerdas dan kritis. Setelah kita mempelajari etika komunikasi massa ini, kita bisa menjadi orang yang cerdas dan kritis, dalam artian dalam setiap menerima informasi, kita menjadi orang yang berpikir kritis apakah informasi itu benar ataupun tidak, beretika atau tidak. Kemudian media komunikasi massa, dan kita bisa memanfaatkan media komunikasi massa yang ada. Setiap komunikasi massa pasti ada medianya, dan kita bisa memanfaatkan media itu dengan bijak sana dan menjadi orang yang benar-benar bermedia dengan tulus dan bijak. Kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan komunikasi massa. Memanfaatkan komunikasi massa artinya kita menjadi orang yang bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan benar, dan menjadi orang yang benar-benar memanfaatkannya dengan etika yang ada, dengan moral yang ada, sesuai moral yang ada. Kemudian realitas pelaksanaannya sendiri, walaupun sudah diatur, etika komunikasi massa ini dia tentu realitanya belum berjalan dengan lancar, karena banyak orang-orang dalam media massa dari pers sendiri, banyak yang tidak kompeten dengan profesinya, dan mereka menyeleweng dari etika-etika yang ada karena kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.